Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Rida Umbara ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas sejarah kota Ternate ya. Karena beberapa channel sebelumnya kita bahas sejarah kota Ternate yang kita buat sudah part 1 dan part 2, yang mungkin ini part 3. Yang kemarin kita bahas adalah sejarah Ternate, berdirinya Ternate dan masuknya Islam ke Ternate ya. Dan sekarang kita akan bahas isi dari Ternate ini ya, yaitu sejarah Benteng Oranje ya. Untuk kalian teman-teman yang belum tahu sejarah Benteng Oranje, tonton terus channel ini. Dan saya yakin kalian yang sering nongkrong di sana atau sering main ke sana, pasti kalian belum tahu sejarah Benteng Oranje itu seperti apa ya, atau spesifikasinya benteng itu bagaimana. Nah, di sini kita akan bahas spesifikasi benteng itu dan sedikit sejarahnya ya. Untuk kalian yang baru gabung atau baru tonton channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa share juga biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu ya. Oke, mari kita mulai. Sejarah Benteng Ternate. Benteng Ternate atau bukan sejarah Benteng Ternate, maaf ya, bukan sejarah Benteng Ternate. Sejarah Benteng Oranje yang ada di Ternate ya. Sebuah benteng di tempat bekas benteng Melayu milik Sultan yang sudah rusak. Benteng yang awalnya bernama Benteng Melayu ini kemudian pada tahun 1609 namanya diubah menjadi Benteng Oranje oleh Francois Witter, yang dalam ingatan kolektif disebut sebagai Benteng Melayu. Nah, dulu itu benteng itu bukan Benteng Oranje ya, tetapi benteng itu Benteng Melayu, karena pada awalnya benteng itu milik orang Melayu mungkin ya. Tapi berhubung sejalannya waktu, benteng itu sudah tak terurus atau terbengkalai ya, dan sudah rusak. Kemudian benteng itu direnovasi mungkin ya, dan diganti namanya oleh Francois Witter pada tahun 1609. Nah, siapa itu Francois Witter? Nah, Francois Witter itu kalau tidak salah tokoh yang membantu Kesultanan untuk mengusir apa ya, mengusir penjajah, pokoknya untuk membantu Sultan mengusir penjajah yang ingin menguasai kota Ternate ya, seperti itulah ya. Dan benteng ini terletak di pusat kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Gamalama yang beralamat di Jalan Hasan Boysoeri, Ternate Tengah, Maluku Utara. Ada di pusat kota Ternate ya. Benteng ini termasuk ke dalam tipe kastil berdenah trapesium dengan 4 bastion di sudutnya. Benteng ini memiliki ukuran 180 meter kali 165 meter. Memiliki tembok dengan ketinggian sekitar 5 meter ya teman-teman, dan kemiringan 4 derajat. Nah, ketebalan tembok luar benteng sekitar 1 meter. Tembok bagian dalam benteng mempunyai ketebalan 0,7 meter. Kenapa disebut sebagai ketebalan tembok luar benteng ya? Karena di benteng itu kan ada ruangan di dalam ya, dan tembok yang tebalnya
sekitar 1 meter itu adalah tembok yang menghadap ke bagian luar, dan 0,75 meter itu adalah tembok yang menghadap ke bagian dalam benteng. Nah, di situ kan ada ruangan. Nah, jadi dua tembok itu memiliki ketebalan yang berbeda. Di atas tembok benteng terdapat rampat atau jalan keliling yang menghubungkan keempat bastion di tiap sudutnya. Nah, di atas benteng itu juga ada jalan ya untuk menghubungkan keempat bastion. Nah, kalau kalian orang Ternate pasti kalian tahu ya bahwa di atas benteng itu ada jalan, dan pasti kalian juga pernah naik ke atas benteng itu ya. Kita lanjut. Rampat ini berada pada ketinggian sekitar 3,5 meter dari tanah dan mempunyai jarak sekitar 1,1 meter. Nah, jalan itu memiliki lebar ya 1,1 meter ya. Ya, untuk cukup lah untuk 2 orang lah ya berjalan di situ. Dari ketinggian tembok dinding pada kedua sudut bagian dalam dari bastion, dia memiliki lebar 1,1 meter dari bagian sudut depan dan belakang antara tembok bastion ya, benteng, antara tembok benteng itu ya, memiliki jarak yang begitulah ya, sekitar 1,1 meter. Di sisi barat laut dan timur laut terdapat ram berukuran 15 meter kali 3 meter menuju ke bagian atas bastion. Selain itu terdapat juga dua buah tangga yang berbentuk setengah melingkar pada bagian dalam pintu gerbang utama dan pada bastion. Ya, kalau kalian pernah datang ke benteng itu, dan kalian pasti akan lihat ya ada tangga tuh pas di gerbang awal ya, kalian masuk ke dalam benteng sebelah kiri ya, ada tangga yang setengah melingkar, dan sebelah bastion juga ada satu lagi tangga ya untuk ke atas juga sama. Di sisi barat daya di bagian dalam benteng terdapat beberapa bangunan baru maupun lama, antara lain rumah Gubernur Jenderal dan Gubernur POC. Nah, di dalam benteng itu juga ada banyak rumah-rumah ya, yaitu rumah Gubernur dan rumah Jenderal POC ya. Mungkin dulu mereka tinggal di situ ya, karena memang benteng itu kan untuk melindungi ya. Jadi gubernur itu kan sebagai orang penting dan jenderal juga sebagai orang penting, jadi memang harus tinggal di tempat seperti itu ya, yang ada bentengnya. Nah, selain rumah gubernur dan jenderal di dalam benteng itu juga ada barak prajurit dan gudang senjata ya. Di samping itu, pada dinding timur bagian dalam benteng terdapat satu prasasti berbahasa Belanda dan 2 prasasti berbahasa Latin dan beberapa lambang, yaitu lambang POC, lambang berbentuk perisai, dan lambang berbentuk singa. Ya. Benteng Orange menyisakan 13 meriam utuh di dalam benteng karena tidak ada bekas aktivitas penempatan baru, meski diduga beberapa di antaranya telah hilang.
Tapi kalau tidak salah sekarang ini itu meriam kurang dari 13 ya. Coba nanti kita hitungnya, kita cek ke sana, ke benteng orang di sana ya, ada berapa meriam yang tersisa sampai saat ini dari tempat asalnya. Hal ini dikarenakan pada sudut barat laut sama sekali tidak ditemukan meriam dan adanya maaf ya, kita ulang. Hal ini dikarenakan pada sudut barat laut sama sekali tidak ditemukan meriam dan adanya bekas pondasi meriam di lantai 2 di atas pintu gerbang. Di lantai atas, kalau nggak salah di situ itu ada 2 meriam ya. Jadi kalau nggak salah saya pernah naik ke situ, ada 1 apa 2 meriam ya. Dan nanti kalau soal meriam kita cek ya, dan kita hitung ada berapa ya meriam yang tersisa sampai sekarang. Nah, itu adalah spesifikasi benteng Orange yang sering kalian jadikan tempat nongkrong atau berkumpul ya. Dan di bulan Ramadan kemarin saya ada beberapa kali ikut buka bersama di sana, dan ya di situ ramai sekali ya, padat sekali karena memang tempatnya di situ enak ya. Kalian bisa nongkrong, menikmati keindahan atau menikmati taman yang ada di situ, plus kalian bisa lihat sejarah Ternate ya. Itu kan termasuk sejarah Ternate ya, memang dulunya kan itu adalah benteng yang sering orang-orang penting kunjungi di Ternate sini ya, atau orang-orang yang berlindung di sana. Dan satu lagi ya, benteng itu dulunya pernah dijadikan tempat pengasingan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarudin II. Siapa Sultan Mahmud Badarudin II? Sultan Mahmud Badarudin II adalah Sultan Palembang ya, pada tahun 1822 hingga meninggal dunia pada tahun 1852, dan dimakamkan di komplek pekuburan Islam di sebelah barat Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate. Nah, selain tadi yang sudah saya jelaskan, benteng itu juga pernah jadi tempat pengasingan untuk Sultan Mahmud Badarudin II ya, Sultan dari Palembang ya. Saya tidak cari tahu kenapa Sultan Palembang itu diasingkan di situ. Yang jelas Sultan itu diasingkan pada tahun 1822 sampai dia wafat pada tahun 1852 ya. Kalau kalian ingin tahu sejarah kenapa Sultan Palembang diasingkan di situ, kalian komen, nanti saya akan cari tahu kenapa bisa diasingkan sampai meninggal di Ternate sini ya. Padahal kan Palembang ke Ternate jauh ya, lumayan jauh sih, mungkin ada hubungannya atau apalah ya. Untuk channel kali ini cukup segitu dulu ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau saya berbicara terlalu cepat atau masih agak gugup atau belepotan ya. Mohon maaf sebelumnya, tapi insya Allah kedepannya saya akan lebih belajar untuk lebih lancar lagi berbicara di depan kamera ya. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya, dan sampai jumpa lagi di episode
episode selanjutnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.